Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Silmi dari kelas 1. Di video saya kali ini adalah mengenai jawaban dari soal UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Hubungan antara manajemen SDM dengan proses manajemen yaitu yang pertama adalah tentang perencanaan, yaitu menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana dan melakukan peramalan. Yang kedua yaitu perorganisasian, yaitu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang, dan juga komunikasi dan mengkoordinasikan pekerjaan dari atasan ke bawahan. Yang selanjutnya itu ada penyusunan staf, yaitu menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Selanjutnya juga ada kepemimpinan, yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mempertahankan semangat kerja dan memotivasi karyawan atau bawahan. Yang selanjutnya juga ada pengendalian, yaitu menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi. Memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang telah dicapai dibandingkan dengan standar-standar yang telah disebutkan, dan juga melakukan koreksi jika dibutuhkan. Maka dari itu, kita juga sering mendengar istilah the right man on the right place at the right time, yaitu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat di waktu yang tepat. Contoh yang pertama yaitu melakukan analisis pekerjaan. Apa itu analisis pekerjaan? Yaitu menentukan pekerjaan setiap karyawan, menentukan kegiatan dan kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan, atau juga menetapkan pengetahuan, kemampuan pekerja dan skill dan juga karakteristik lainnya. Yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Sebagai seorang profesional SDM, maka sangat penting untuk menentukan siapa yang akan dipekerjakan, apakah sesuai atau belum dengan yang dibutuhkan perusahaan. Maka dari itu harus sesuai serta kompeten dengan posisi yang dibutuhkan. Perencanaan personalia adalah langkah pertama dalam proses perekrutan seleksi. Serangkaian proses yang dilakukan dalam perekrutan karyawan diantaranya seperti menentukan posisi yang akan direncanakan dan memprediksi personil, mencari calon karyawan untuk pekerjaan yang diinginkan dengan merekrut calon internal dari internal atau eksternal, meminta pelamar untuk mengisi formulir aplikasi, dan mengikuti wawancara penyaringan awal. Lalu menggunakan teknis seleksi seperti ujian, pemeriksaan latar belakang, dan ujian untuk mendapatkan calon karyawan yang mampu bertahan. Menentukan kepada siapa tawaran itu diberikan dengan meminta penyedia atau penyelia yang lain dalam tim untuk mewawancarai calon karyawan yang bertahan. Yang ketiga adalah memilih calon karyawan. Manajer bisa memilih calon karyawannya sendiri jika misalnya sudah ada yang masuk dalam kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Maksudnya, proses rekrutmen yang panjang dan lama tentu tidak ingin menjadi sia-sia saat seseorang manajer telah selektif dalam memilih karyawan, namun mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tentunya akan membuat mereka tidak dapat bekerja dengan efektif. Maka dari itu, setiap perusahaan harus melakukan proses orientasi karyawan baru. Orientasi karyawan baru adalah
proses menyediakan karyawan baru, informasi-informasi yang secara ideal harus diketahui oleh karyawan, terutama seperti latar belakang perusahaan yang dapat membantu menumbuhkan engagement karyawan baru pada perusahaan. Yang kelima yaitu mengatur upah dan gaji, yaitu memberikan kompensasi kepada karyawan setelah apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Tahap-tahap analisis pekerjaan yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan analisis pekerjaan, seperti identifikasi pekerjaan, penyusunan daftar pekerjaan. Tahap kedua yaitu pengumpulan data, bisa menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner, atau kombinasi. Maksud dari kombinasi ini yaitu bisa melakukan observasi dan juga wawancara, atau juga bisa dari ketiganya. Tahap 3 yaitu penyempurnaan data, yaitu analisis, memilih data yang berguna atau tidak dipakai, menyaring data yang relevan dan juga tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Misalnya, tahap analisis pekerjaan ini tujuannya untuk menilai pekerjaan tersebut. Kira-kira misalnya pekerjaan ini sudah layak atau belum dengan standar kinerjanya, mempunyai spesifik pekerjaan yang pantas atau tidak dengan orang-orangnya. Maka dari itu harus dilakukannya observasi dengan karyawan di divisi tersebut. Menurut saya tidak, karena kalau perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan secara rinci, maka perusahaan tidak akan berhasil. Deskripsi pekerjaan sangat penting karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Adapun juga manfaat dari adanya deskripsi pekerjaan, misalnya untuk CEO, yaitu membuat kebijakan, prosedur standar pada organisasi, dan membuat keputusan yang strategis. Atau juga misalnya job deskripsi pada manajer, yaitu untuk memimpin operasi harian, menyelesaikan administrasi perusahaan, dan memotivasi karyawan atau pekerjanya. Maka dari itu, job deskripsi sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan bisa berjalan dengan baik dan optimal. Langkah-langkah perekrutan atau rekrutmen. Yang pertama yaitu menentukan jabatan yang kosong. Perekrutan dilakukan bila ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru. Sebelum melakukan perekrutan, ada baiknya perusahaan meneliti kembali kebutuhan perusahaan dengan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan, sehingga rekrutmen khususnya dari luar perusahaan mungkin tidak perlu dilakukan. Yang kedua yaitu penentuan persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan merupakan kriteria atau ciri-ciri yang dapat meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Persyaratan jabatan ini harus dianalisis dari informasi analisis jabatan, yaitu dari job description, job specification, dan job performance standar, dan juga melalui masukan dari manajer terkait. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat melakukan kegiatan rekrutmen secara efektif, perusahaan harus memiliki standar atau memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang baik, yang di dalamnya meliputi informasi dan analisis jabatan. Selanjutnya untuk metode perekrutannya yaitu ada berbagai macam metode, yaitu untuk sumber dari internal maupun sumber dari eksternal. Metode perekrutan sumber internal yaitu misalnya calon karyawan dari internal diperoleh dengan cara manajer memberikan atau menominasikan beberapa orang sebagai calon untuk dipromosi. Metode ini bersifat tertutup, di mana pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong dengan jelas, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Metode ini juga sering disebut dengan metode tertutup. Yang selanjutnya ada rekomendasi dari pegawai.
Pendekatan ini melakukan penarikan calon pegawai melalui referensi atau rekomendasi dari pegawai. Pendekatan ini melakukan penarikan calon pegawai melalui referensi atau rekomendasi dari pegawai yang sudah ada, dengan harapan para pekerja yang sangat mengenal orang-orang tersebut yang memiliki profesi dan potensi untuk melakukan pekerjaan yang sama dan agar dilakukan secara efektif. Yang selanjutnya itu ada advertising atau iklan. Pendekatan ini dilakukan melalui pengiklanan seperti di media sosial, di media massa, baik media massa tertulis seperti surat kabar maupun yang dibaca oleh publik, atau juga media elektronik seperti radio, televisi dengan menginformasikan jabatan dan persyaratan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah seleksi. Ada apa saja? Yaitu yang pertama, seleksi surat-surat lamaran. Dalam tahapan ini, pelamar diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan perusahaan sebagai acuan untuk mengetahui informasi dasar dari calon pelamar. Beberapa berkas yang perlu disiapkan saat seleksi administrasi adalah seperti CV, surat lamaran, transkrip, ijazah, dan pas foto terbaru. Pada tahapan ini, 99% bisa dilalui dengan baik selama calon pelamar memenuhi persyaratan yang diminta perusahaan dan deadline pengumpulan berkas belum tutup. Yang kedua ada pengisian belangko lamaran. Pelamar yang dipanggil harus mengisi belangko atau formulir lamaran yang telah disediakan. Formulir ini memuat rincian data yang komplit dari pelamar seperti nama orang tua, pengalaman kerja, gaji yang diminta, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu pemeriksaan referensi. Yang keempat yaitu wawancara pendahuluan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya atau dari calon karyawan tersebut. Yang kelima yaitu tes penerimaan. Menurut saya yang paling tepat untuk wawancara tidak struktur adalah jenis pekerjaan seperti waiters atau cleaning service, karena untuk pekerjaan tersebut tidak memerlukan keterampilan khusus dan biasanya jika perusahaan menggunakan wawancara terstruktur, biasanya posisi yang sedang diperlukan adalah posisi yang memang membutuhkan skill atau kemampuan yang sangat baik, karena jika menggunakan wawancara tidak terstruktur, bobot dari penilaiannya juga tidak akan efektif. Jadi untuk pekerjaan seperti cleaning service atau waiters lebih cocok menggunakan wawancara tidak struktur, karena menurut saya pewawancara atau manajer hanya ingin menilai respon dari yang sedang diwawancarai tersebut, apakah pertanyaannya benar atau tidak, atau masuk akal atau tidak. Kompensasi merupakan kunci utama dalam pengoperasian SDM atau sumber daya manusia suatu organisasi profesional, umumnya profit organisasi, dalam rangka memberikan balas jasa baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial kepada para anggota organisasi yang telah memberikan kontribusi sehingga organisasi tersebut menghasilkan pendapatan dari modal yang sudah dikorbankan. Dalam memberikan kompensasi, masing-masing perusahaan mempunyai gaya yang diterjemahkan ke dalam kebijakan dan peraturan-peraturan perusahaan kompensasi masing-masing. Namun, sudah efektif atau efisienkah sistem kompensasi yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat memenuhi tujuan dalam memberikan kompensasi yang diantaranya seperti menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, selanjutnya memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, menjaga keadilan internal maupun keadilan dari eksternal, mengendalikan biaya-biaya yang terkait dengan SDM atau sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan kompensasi tersebut, maka perusahaan harus mengkaitkan dengan strategi bisnis yang akan dicapai serta budaya yang ada di perusahaan tersebut, sehingga terjadi keselarasan antara apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan iklim di perusahaan tersebut.
dengan strategi kompensasi yang akan diterapkan. Jangan sampai terjadi di mana misalnya kondisi perusahaan dan industri perusahaan tersebut sedang menurun, namun diterapkan strategi kompensasi yang agresif, di mana pemberian kompensasi karyawan di atas rata-rata pasar. Iklim perusahaan atau budaya perusahaan yang mengedepankan kerja sama tim dalam pencapaian tujuan organisasi, namun strategi kompensasi yang diberikan lebih banyak menghargai pencapaian individu. Manajemen kompensasi yang baik adalah manajemen kompensasi yang mampu mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan bisnis yang diinginkan seluruh stakeholder. Oleh karena itu, harus mampu mendukung kepentingan perusahaan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan bisa tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan terdengar suara-suara yang bertabrakan, karena itu bukan unsur kesengajaan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.